Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmadani, NIM 119071141, kelas 6B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, yaitu yang nomor 1, apa itu yang dimaksud dengan Customer Relationship Officer? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Menurut saya, Customer Relation Officer bertugas untuk menangani keluhan atau kekhawatiran dari customer yang membeli barang atau jasa dari perusahaan. Mereka punya tanggung jawab cukup besar dalam menentukan kepuasan pelanggan dari sebuah perusahaan. Soal nomor 2 yaitu apa saja hal yang harus dilakukan customer service dalam menangani keluhan dalam kebutuhan pelanggan. Jawabannya yang pertama ada terima keluhan dengan baik, yaitu biarkan pelanggan tahu bahwa kita itu sudah memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika memang kita melakukan kesalahan. Jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Katakanlah pula bahwa kita ini akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Namun, jika ternyata keluhan yang disampaikan kepada pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri dan telah terjadi kesalahpahaman, katakan saja kepada pelanggan bahwa kita ini punya paham bagaimana masalah tersebut bisa membuat mereka kecewa. Kita tidak setuju begitu saja terhadap apa yang dikatakan pelanggan, tetapi tetap bisa menghargai perasaan mereka. Yang kedua, ada tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada konsumen memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan. Pertama, sebagai stakmur, tindakan kamu dalam membangun persepsi kepada diri kamu sendiri terhadap keluhan, sehingga kamu akan memiliki rasa bagaimana jika kamu di posisi mereka. Yang kedua, ada sebagai persepsi diri kamu sendiri kepada konsumen. Yang ketiga, ada petakan masalah keluhan pelanggan. Begitu mendengar keluhan yang disampaikan pelanggan, kamu bisa memahami dengan baik masalah yang sebetulnya dihadapi. Selain itu, lakukanlah analisis secara cepat. Apakah sebelumnya kamu juga pernah mendapatkan keluhan serupa? Jika iya, solusi apa yang dulu kamu tawarkan dan terapkan? Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan? Apabila berhasil, kamu bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini disampaikan pelanggan. Itulah mengapa penting bagi kamu untuk mencatat setiap komplain yang masuk dengan cara-cara yang kamu lakukan untuk menanganinya. Jika ada satu komplain yang terus-menerus disampaikan pelanggan, jadilah hal tersebut sebagai peringatan keras bahwa kamu harus mengambil tindakan serius. Yang selanjutnya ada segera tangani komplain dengan cepat. Setelah kamu paham inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini kamu bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jelaskan solusinya kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Yang terakhir, ada berikan solusi terbaik. Menangani keluhan pelanggan belumlah selesai sampai kamu benar-benar menerapkan solusi yang telah kamu tawarkan. Penerapan solusi harus menjadi pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu tolong jelaskan atau ceritakan bagaimana cara menangani pelanggan yang tidak senang dengan produk atau pelayanan yang Anda berikan. Jawabannya yaitu pertama, tetap tenang. Cobalah untuk berpikir jernih supaya kita bisa menghadapi pelanggan tersebut dengan baik. Tenang, jangan sampai terpancing emosi dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Cobalah memahami apa yang menjadi masalahnya. Jika memungkinkan, panggil dan sertakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atau yang berbuat kesalahan. Setelah pelanggan menyampaikan unek-uneknya, rangkum dengan baik dan ucapkan kembali. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita telah berusaha mendengarkan semua keluhannya. Satu hal yang tak kalah penting ketika mendengarkan dan berbicara kepada pelanggan adalah dengan menyebut namanya. Jika pelanggan tersebut datang ke tempat kita dengan membawa produk yang rusak misalnya, ambil dan ceklah kerusakannya. Informasikan hal ini segera pada yang berwenang dan apabila memungkinkan berikan kompensasi atas kerusakan tersebut.
Yang ketiga, kita bisa melakukan tunjukkan simpati. Ada juga sebaiknya menunjukkan simpati ketika menghadapi pelanggan yang tidak puas. Berpikirlah seperti kita yang berada di posisi mereka. Bahasa tubuh yang baik memiliki peran penting pada waktu-waktu seperti ini. Contohnya eye contact, berdiri atau duduklah dalam posisi yang baik dan membiarkan tangan dalam posisi yang bersilang juga bisa membantu. Selanjutnya yaitu meminta maaf. Meminta maaf pastinya sangatlah penting. Meskipun tidak memastikan masalah selesai dengan baik, setidaknya kita itu telah berusaha meminta maaf atas ketidaknyamanan, kesalahan, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Jika situasinya tepat, sampaikan permohonan maaf diiringi dengan senyuman yang tulus. Permintaan maaf juga bisa dibarengi dengan pemberian hadiah atau penawaran lainnya. Selanjutnya itu memberikan solusi. Ketika kita sudah menanyakan apa jalan keluar yang diinginkan oleh pelanggan, jika sudah, maka kita bisa segera menawarkan solusi pada mereka. Jika kita ragu mengenai jalan keluar ini, tanyakan pada pihak yang berwenang terlebih dahulu. Selanjutnya itu melakukan follow up. Jika semua kejadian selesai, disarankan kita ini harus memfollow up masalah ini dengan pelanggan kita tadi. Kita bisa menanyakan apakah solusi yang kita berikan itu sudah tepat, atau biarkan pelanggan memberikan kritik dan sarannya. Hal ini baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan. Yang terakhir yaitu menenangkan diri sendiri. Setelah menghadapi pelanggan yang tidak suka, tidak berkenan dengan produk kita disarankan untuk menenangkan diri selama beberapa menit. Carilah hiburan yang bisa membuat kita kembali tenang dan tertawa. Tujuannya supaya kita itu kembali rileks dan tentu saja menghindari terulangnya kesalahan. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu apa tips-tips menurut Anda untuk dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau customer. Yang pertama, memenuhi harapan pelanggan. Setiap pelanggan pada umumnya mengharapkan suatu hal hebat pada layanan atau produk yang ditawarkan. Kita bisa menyiasati hal tersebut dengan mengembangkan produk atau layanan. Contohnya seperti ketika produk kita rusak atau pada bagian tertentu, maka segera perbaiki masalah supaya pelanggan tidak kecewa. Selain itu, pastikan bahwa kita memberikan pelayanan yang ramah. Hal ini bisa dilakukan supaya pelanggan tetap ingin melakukan repurchase produk kita di kemudian hari. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi secara intens. Pelanggan tidak merasa senang dengan perusahaan yang memakai komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang apabila diajak komunikasi secara langsung. Kita bisa melibatkan customer service dalam hal menanggapi pelanggan yang menyampaikan keluhannya. Pastikan juga bahwa saran atau keluhan dari pelanggan langsung dijawab dengan cepat dan tepat supaya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminta pelanggan memberikan feedback. Feedback atau umpan balik. Yang dimaksud di sini adalah berupa saran dan kritik dari pelanggan terkait produk kita. Menurut Broadly, kita dapat minta feedback dari pelanggan melalui dua cara. Cara tersebut yaitu ulasan online dan survei. Kita bisa memakai berbagai jenis tool seperti Google Form, survei Monkey, dan sebagainya untuk membuat survei online. Kita juga dapat memberikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan ke minta feedback dari pelanggan. Selain itu, kita juga bisa meminta melalui ulasan online seperti di e-commerce. Pelanggan sendiri biasanya senang berkomentar terkait produk yang sudah diterima. Kita pun bisa menemukan solusi produk dari feedback tersebut supaya kita bisa disukai konsumen untuk kedepannya. Yang keempat, memberikan penghargaan. Pelanggan lama tentu ingin suatu penghargaan atas loyalitasnya kepada produk kita. Tidak ada salahnya jika untuk memberikan penghargaan berupa seperti poin, diskon, serta cara lainnya kepada pelanggan. Contohnya yaitu kepada pelanggan setia akan memperoleh koin dari pembelian produk kita. Kemudian koin tersebut dapat ditukarkan dengan suatu hadiah sehingga pelanggan akan senang dengan cara seperti ini. Selanjutnya ada aktif di media sosial. Cara membangun hubungan yang baik kepada pelanggan salah satunya dengan aktif menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Gunakan media sosial tersebut sebagai sarana komunikasi dua arah kepada para pelanggan. Yang selanjutnya ada mengatasi masalah. Kita bisa meminta testimoni dari pelanggan setia atau pelanggan lama mengenai produk kita. Hal ini sangat efektif untuk membangun citra atau persepsi bagi pelanggan baru. Hal itu karena pelanggan baru dapat mengetahui produk dan pengalaman sebelumnya. Kita pun dapat memperlihatkan suatu testimoni untuk dijadikan sebagai bukti di media sosial perusahaan atau website. Selanjutnya, berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan. Reputasi yang baik, pelanggan tentunya merupakan hal positif yang bisa dijadikan sebagai misi.
kita harus selalu konsisten serta bisa diandalkan pelanggan. Misalnya, jika kita memberikan keterangan di toko online bahwa pengiriman dilakukan 2 kali 24 jam setelah pelanggan melunasi pembayaran, maka pastikan pengiriman pesanan tersebut kalau bisa kurang dari 24 jam, karena kepercayaan pelanggan bisa menurun jika waktu pengemasan lebih lama. Kita juga bisa memberikan layanan melebihi dari ekspektasi pelanggan, sehingga kepercayaan mereka terhadap bisnis kita semakin meningkat serta hubungan antara konsumen semakin baik. Selanjutnya, menjadi seorang ahli dan menguasai produk. Pelanggan tentu saja bisa semakin betah jika dilayani dengan baik dan memuaskan ketika menawarkan produk-produk, atau senang karena bisa menyelesaikan masalah. Pelanggan yang ingin tahu lebih mengenai produk yang ditawarkan, kita juga harus membuat para pelanggan mempercayai bahwa kita harus menjadi seorang ahli terpercaya di bidang bisnis. Jangan lupa untuk memastikan bahwa karyawan kita menguasai produk knowledge atau pengetahuan mendalam mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan.